Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan memulai perkuliahan kita yang kelima, yaitu analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan. Analisis lingkungan itu adalah suatu proses monitoring terhadap lingkungan organisasi untuk identifikasi peluang atau opportunity dan tantangan atau trik berdasarkan kekuatan strength dan kelemahan weakness untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari analisis lingkungan yaitu adalah mampu berkreasi secara cepat dan tepat atas keadaan lingkungan untuk kesuksesan organisasi. Nah, jadi apa itu lingkungan eksternal? Lingkungan eksternal itu adalah mencakup sejumlah variabel di mana adanya peluang dan ancaman yang berada di luar organisasi dan dalam jangka pendek. Biasanya tidak dapat dikontrol oleh pimpinan puncak organisasi. Nah, lingkungan eksternal perusahaan itu adalah faktor-faktor di luar kendali perusahaan yang dapat mempengaruhi pilihan arah dan tindakan struktur organisasi dan proses internal perusahaan. Nah, jelas, bahwasanya lingkungan eksternal itu adalah lingkungan di luar dari organisasi kita sendiri, yang dimana dia dapat mempengaruhi maju mundurnya perusahaan atau organisasi kita. Nah, faktor lingkungan eksternal itu yang pertama, faktor lingkungan jauh. Yang kedua, faktor lingkungan industri. Yang ketiga, faktor lingkungan operasi. Dapat dilihat dari diagram di slide berikut, lingkungan eksternal perusahaan. Yang pertama itu lingkungan jauh. Lingkungan jauh itu berpengaruh kepada ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. Nah, sedangkan lingkungan industri itu dia berpengaruh kepada kekuatan pemasok dan pembeli, ketersediaan barang substitusi, dan persaingan kompetitif. Sedangkan lingkungan operasi itu dia berpengaruh kepada pesaing kreditor, pelanggan, tenaga kerja, dan pemasok. Nah, jadi lingkungan jarak jauh itu, lingkungan industri, lingkungan operasi itu dapat mempengaruhi perusahaan. Artinya, the five process model of competition. Jadi ada 5 proses untuk mencapai model kompetisi. Yang pertama itu potential entry of new competitors. Yang kedua itu bargaining power of supplier. Yang ketiga rivalry among competing firm. Yang keempat bargaining power of consumer. Yang terakhir adalah potential development of substitute product. Nah, yang pertama itu dimensi persaingan yang berdasarkan kompetitor. Nah, di sini jelas bahwasanya yang pertama itu ada beberapa indikator yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah jumlah pesaing banyak dengan kekuatan yang berimbang. Selanjutnya, pertumbuhan industri lambat, serta percepatan perebutan pangsa pasar. Selanjutnya, tidak ada diferensiasi produk. Selanjutnya, biaya tetap tinggi. Selanjutnya, produk tidak tahan lama. Selanjutnya, kapasitas produk ditambah. Selanjutnya, hambatan tinggi untuk keluar. Selanjutnya, gagasan yang dipegang berbeda. Jadi ada beberapa hambatan-hambatan yang masuk bagi pendatang baru. Nah, jadi bagi perusahaan yang baru bergelut di dunia bisnis, biasanya ada beberapa hambatan. Yang pertama itu adanya skala ekonomi. Yang kedua, diferensiasi produk. Yang ketiga, persyaratan modal. Keempat, kerugian biaya. Yang kelima, akses saluran distribusi. Dan yang keenam itu kebijakan pemerintah. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kekuatan pemasok itu merupakan salah satu penunjang dari perusahaan. Agar apa? Agar perusahaan itu dapat berdistribusi setiap harinya. Yang pertama itu dilihat dari dimensi
hanya oleh sebagian kecil perusahaan. Yang kedua itu produk yang unik atau biaya tukar besar atau switching cost, yang dimana biaya tukar itu berpengaruh terhadap biaya tetap pembeli jika berganti pemasok. Selanjutnya, ketika tidak perlu bersaing dengan produk lain. Sebenarnya industri tersebut bukan pelanggan penting bagi pemasok. Nah, di sini juga ada kekuatan pembeli itu berpengaruh kepada lingkungan eksternal. Yang adanya itu yang pertama adalah konsentrasi pembelian volume besar. Yang kedua, produk yang dibeli standar atau mudah diperoleh dari pemasok lain. Selanjutnya, produk hanya sebagian kecil dari kebutuhan. Selanjutnya, produk tidak terlalu signifikan bagi kualitas. Selanjutnya, produk tidak dapat menghemat biaya pembeli. Selanjutnya, pembeli yang berpotensi menjadi supplier. Selanjutnya, substitute product. Substitute product itu dia meliputi switching cost, buyer propensity to substitute, lalu meliputi relative price, performance of substitute. Nah, jadi di dalam pelaksanaan lingkungan eksternal itu biasanya dia dibantu oleh tim audit, di mana tim audit ini untuk mengevaluasi keadaan perusahaan. Nah, di sini ada komponen umpan balik atau feedback pada pengambil keputusan mengenai apakah semua rencana kerja dapat diimplementasikan sesuai dengan rencana atau mungkin perlu adanya perubahan rencana. Nah, penekanan audit di sini ada suatu proses manajemen khususnya pada prosedur perencanaan, organisasi dan pengelolaan aktivitas yang dipilih untuk diaudit. Nah, selain itu apalagi penyelidikan yang akan dilakukan, data yang akan diuji, dan teknik yang akan diterapkan akan bervariasi tergantung organisasinya. Nah, dengan demikian, pekerjaan itu tetap perlu dilakukan secara profesional. Nah, jadi tahapan-tahapan audit itu biasanya dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut. Itu pertama adalah usulan dan pengenalan. Yang kedua, dilakukannya survei terlebih dahulu. Selanjutnya, penelaahan yang lebih rinci. Selanjutnya, pengujian yang detail. Selanjutnya adalah pengembangan dan penelaahan temuan audit. Selanjutnya adanya pelaporan. Selanjutnya tidak lanjut setelah audit. Nah, dengan adanya metode pemecahan kasus audit manajemen, maka sering dalam perusahaan itu menggunakan metode matrix SWOT. Matrix SWOT ini adalah di mana ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Di mana metode ini yang paling penting untuk membantu para manajer dalam mengembangkan strategi organisasinya. Di mana dalam komponennya ini ada dapat 3 tipe strategi, yaitu adanya strength kepada opportunity, di mana di sini strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar perusahaan. Nah, pada umumnya perusahaan itu berusaha melaksanakan strategi-strategi weakness, opportunity, strength dan threat atau weakness dan threat. Nah, di sini perusahaan juga memiliki banyak kelemahan. Mau tidak mau perusahaan harus mengatasi kelemahan itu agar menjadi kuat. Sedangkan perusahaan menghadapi banyak ancaman di mana perusahaan itu berusaha menghindari dan berusaha berkonsentrasi pada peluang-peluang yang ada. Nah, strategi yang kedua adalah strategi weakness dan threat, di mana di sini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Kadangkala perusahaan menghadapi kesulitan untuk memanfaatkan peluang-peluang dikarenakan adanya kelemahan-kelemahan internal. Strategi
strength dan threat, di mana strategi ini perusahaan mampu berusaha untuk menghindari dan mengurangi dampak ancaman-ancaman eksternal. Di sini berarti bahwasanya perusahaan itu harus tangguh, harus kuat dalam menghadapi ancaman. Jadi strategi yang biasa dilakukan perusahaan itu adalah strategi weakness dan opportunity. Di mana strategi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman. Nah, di mana perusahaan itu yang dihadapkan itu pada sejumlah kelemahan internal dan ancaman eksternal. Sesungguhnya berada dalam posisi yang berbahaya. Nah, matrix SWOT ini merupakan key success factor. Nah, jadi di sini maksudnya SWOT ini merupakan kunci dari faktor keberhasilan. Nah, faktor keberhasilan dalam lingkungan eksternal dan internal. Mana bagian yang sulit sehingga dibutuhkan keputusan yang baik, sementara tidak ada matching tool yang dianggap paling baik. Nah, di sini dapat kita lihat representasi skematis dari matriks SWOT dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kita lihat bawahnya strength dan weakness serta opportunity dan itu strength itu dia ditentukan oleh sampai 5 atau 10 faktor, baik itu kekuatan internal maupun ada dari kelemahan dari internal tersebut. Nah, di 5 faktor itu biasanya dia ciptakan yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Sedangkan di strength dan weakness, dia diciptakan minimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Untuk yang threat itu dapat dilihat sini, kita juga di sini menentukan 5 faktor ancaman eksternal, di mana stringnya itu dia ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Nah, strategi weakness dan threat-nya itu dia ciptakan strategi yang minimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Nah, di sini adanya kekuatan dari strength, di mana kinerja keuangan harus lebih baik, lalu kualitas produk baik, ke pertumbuhan penjualan, padanya pertumbuhan harga saham di bursa efek. Nah, kelemahan dari opportunity itu tergantung pada bahan baku, jaringan distribusi internasional, lalu kapasitas produk. Nah, untuk peluang opportunity, dia meliputi pelanggan setia, pertumbuhan pasar yang baik, dukungan kebijakan pemerintah, serta dan ekspor meningkat. Hanya untuk strength dan opportunity. Di sini adanya pertumbuhan pasar yang baik dan pelanggan setia mengakibatkan kinerja keuangan dan kualitas kerja baik. Ya, ekspor meningkatkan yang mengakibatkan meningkatkan penjualan dan meningkatkan harga saham. Nah, untuk di bagian weakness dan opportunity, di situ adanya pengembangan jaringan distribusi dengan dukungan pemerintah. Ini ada pertumbuhan pasar baik mampu meningkatkan kapasitas produksi. Nah, ancaman atau threat itu biasanya itu yang sering dialami oleh perusahaan itu adanya persaingan yang ketat. Yang kedua, kepercayaan luar negeri yang lemah. Yang ketiga, pasokan bahan baku dari supplier. Selanjutnya adanya krisis di negara-negara Eropa. Untuk strength dan threat itu biasanya itu adanya perlakuan dari perusahaan itu untuk mempertahankan kinerja keuangan dan kualitas produk. Misalnya adanya krisis di Eropa mempengaruhi kinerja keuangan dan harga saham di bursa efek. Untuk weakness dan threat itu biasanya indikatornya krisis di negara Eropa mempengaruhi jaringan distribusi internasional. Nah, sekian materi kita hari ini.
Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.